Kita selanjutnya akan masuk ke tegangan permukaan. Nah, sebelumnya kalian pasti sering melihat nih kondisi seperti ini. Nyamuk di atas air, wah gila, kayak Naruto. Atau ini, klip. Apa ya namanya ini? Yang di atas air juga. Pertanyaannya, kok bisa? Ya kan? Ini adalah masuknya ke tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaan seperti ditutup oleh suatu lapisan elastis. Jadi, si atasnya ini menegang. Nah, pertanyaannya kok bisa zat cair atau permukaan zat cair itu bisa menegang, ya kan? Hubungannya adalah dengan kohesi. Tahu kan kohesi? Gaya antar partikel yang sejenis. Nah, misalkan nih ada zat cair di dalam suatu wadah. Zat cair ini kan pasti punya partikel nih, partikel. Bapak ambil satu di titik A dan di titik B. Titik A itu agak di bawah, titik B itu di permukaan. Nah, kalau ngomongin tentang kohesi, berarti partikel ini ditarik oleh benda yang atas, yang samping, yang bawah, yang kiri, yang kanan, semuanya. Jadi, si benda yang di sini ditarik oleh partikel-partikel lain di sekitarnya. Nah, bandingkan sama yang si B. Si B itu cuma ditarik oleh yang bawah, serong bawah kiri, serong bawah kanan, kiri dan kanan. Nah, atasnya itu nggak ada yang narik. Masa sama udara? Enggak lah, beda jenis kok. Kan harus sejenis kohesi. Nah, karena ditariknya oleh yang bawah doang, yang atasnya nggak ditarik, nah itu membuat adanya tegangan, yang disebut dengan tegangan permukaan. Itulah yang menyebabkan kenapa seakan-akan ada lapisan elastis. Nah, karena si kohesi ini juga, kenapa bentuk air tuh membulat? Karena ada kohesi atau zat gaya antar partikel yang sejenis. Nah, gaya antar partikel ini akan membentuk benda atau ya yang luas permukaannya paling kecil. Nah, luas permukaan paling kecil ialah bentuk bola begitu. Nggak ada kan ngeliat kalian tetesan air tuh kayak kotak gitu, nggak ada, pasti bulat gitu. Karena ada kohesi. Tadi udah dijelaskan secara kualitatif. Nah, sekarang tentang kuantitatifnya atau cara perhitungannya lah. Misalkan nih, terdapat seutas kawat dibengkokkan hingga berbentuk U, dan satu kawat lagi yang memiliki massa kecil dicelupkan dalam larutan sabun dan dikeluarkan. Maksudnya gini, kayak bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kawat satu yang dibentuk U, ini kawat dua yang cuma lurus doang, dimasukkan ke larutan sabun. Nah, maksudnya ini kayak kalian mau main balon gelembung balon, tahu kan? Yang kayak di SpongeBob itu loh. Nah, misalkan nih total gaya, nah misalkan ya pas masukin ke larutan sabun itu akan ada tegangan permukaan. Di sini ada membentuk semacam gelembung. Nah, gelembung itu menurut fisika dia akan menarik si kawat yang kecil ini, kawat yang lurus ini ke atas. Nah, biar dia tetap seimbang, maka kita berikan gaya tarik ke bawah. Maka total gaya untuk menahan kawat kedua atau kawat ini biar dia diam aja itu adalah F sama dengan W plus T. W-nya adalah gaya berat si kawat tersebut ditambah T, yaitu gaya tarik kita dari luar, biar dia tetap seimbang. Nah, kalian tahu kan balon dari sabun yang kayak SpongeBob itu, dia pasti kan dua dimensi. Maka larutan sabun yang menyentuh kawat kedua memiliki dua permukaan. Nah, permukaan maksudnya permukaan yang di sini yang kita lihat sama di belakangnya. Karena apa? Kan membentuk lingkaran nih, membentuk bola. Berarti ada dua permukaan yang kita lihat sini sama permukaan yang di sana. Maka tegangan permukaan itu bekerja sepanjang 2L. L yang di sini sama L yang di belakangnya. Begitu. Karena kan 3 dimensi. Nah, maka tegangan permukaan kita bisa bilang adalah perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dan panjang permukaan D, di mana gaya itu bekerja, atau rumusnya seperti berikut. Nih. Nah, dalam kasus ini si D adalah 2L. Maka ini gamma ya, gamma sama dengan F per 2L. Pak, jadi rumusnya mana ya teh? Yang per D atau yang 2L? Sama saja, tergantung dari soalnya. Misalkan soalnya terlihat bentuknya seperti ini, ada kawat U dan ada kawat seutas kawat yang ringan, nah berarti pakai yang ini. Tapi misalkan ada seekor nyamuk berada di atas air, nah pakai yang ini pasti. Gitu. Contohnya seperti ini. Batang jarum yang panjang 5 cm diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air. Nah, ini kan lihat nggak ada kawat U, nggak ada kawat apa-apa, berarti dia pakai yang per D. F per D. Apabila tegangan permukaannya ada ini,
Tentukan besar gaya. Ini gampang. Diketahuinya apa dulu? D. Kita pindahin ke meter. Gamma atau enggak tegangan permukaan, yaitu 7 kali 10⁻². Yang ditanyakan adalah F. Rumusnya kita pakai yang ini dong. Gamma sama dengan F per D, maka F-nya sama dengan gamma kali D. Ya udah, gampang, tinggal gammanya berapa, D-nya berapa, tinggal dikalikan. Hasilnya 35 kali 10⁴ Newton. Nah, gampang kan dengan permukaan. Tapi ini contoh yang mudah. Kalau contoh yang susah tuh yang tadi, yang pakai per 2L. Tadi kita sudah menyinggung tentang kohesi. Nah, Bapak jadi ingat ada tentang meniskus. Mungkin kalian sudah pernah dengar, bahasanya jarang juga sih ya, meniskus. Itu adalah gejala melengkungnya permukaan zat cair di dalam bejana. Kok bisa melengkung permukaan zat cair tuh? Itu karena ada si adesi dan kohesi. Mungkin di kimia juga udah pernah ya. Kohesi tadi kan gaya antarpartikel yang sejenis, kalau adesi adalah gaya antarpartikel yang tidak sejenis. Jadi seperti ini. Ada meniskus cekung, ada meniskus cembung. Keren ya? Meniskus cekung ada karena adesinya lebih besar daripada kohesi. Jadi si air ini lebih tertarik oleh si bejana daripada oleh partikelnya sendiri. Kalau si raksa itu kohesinya lebih besar daripada dia sangat solid. Jadi dia lebih tertarik oleh partikelnya sendiri daripada partikel yang lain gitu. Nah, hubungannya meniskus ini masuk ke kapilaritas. Aduh, nanti Pak, kapilaritas. Tenang, gampang. Kapilaritas nih, fenomena naik atau turunnya zat cair ke dalam pipa. Kalian tahu sumbu kompor yang masih pakai minyak atau gini-gini. Kalian misalkan ada tumpahan air, ada tumpah. Nah, kalian ambil aja tisu. Kalian cuma bukan pegang ya, kayak kasih tisu tersebut di ujungnya ke air. Ternyata air lama-lama naik. Lama-lama tangan kalian kena basah, padahal kalian cuma megangnya di atas gitu. Loh, kok bisa? Nah, itu kapilaritas. Jadi naiknya zat cair ke dalam pipa. Jadi kalau kita lihat tisu itu, kalau kita perbesar banget, itu dalam bentuk pipa-pipa kecil sebenarnya. Makanya si zat cair bisa naik. Nah, sama hubungannya dengan kohesi dan adesi. Nih, contohnya adalah air. Ini kalau ada air, dimasukin ada pipa kapiler. Maksudnya pipa kapiler itu pipa yang sangat kecil ya. Lihat, bentuknya kayak yang tadi, cekung. Kalau raksa, udah mau di bawah, cembung. Itu karena apa? Karena adesi dan kohesi. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya adesi dan kohesi. Pada air, adesinya antar partikel air dan dinding lebih besar, sama yang tadi ya. Pada raksa juga demikian, adesinya lebih kecil daripada kohesi, begitu. Yang pasti yang jelas adalah kalian cari rumusnya. Ya, rumusnya adalah, jangan kaget, tada, hahaha, susah ya, sama bahwa kita bisa, enggak tuh. Nih, contoh soalnya kayak gini deh. Sebuah pipa kapiler yang berdiameter 2/3 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi cairan dengan massa jenis 1,92. Ya ampun, apa lagi nih Pak? Sudut kontak cairan dengan dinding pipa adalah 37 derajat. Bila tegangan permukaan cairan adalah 0,06 Newton per meter dan G adalah 10 meter per second, tentukan kenaikan zat cair di dalam pipa kapiler. Ya ampun Pak, apa lagi ini? Tenang. Pelan-pelan. Pertama kita lihat dulu diameter. Nah, kalau ada diameter kita ubah dulu menjadi jari-jari. Gampang kan? Tinggal dikali setengah. Kita dapat setengah mm. Pindahin ke meter. Jadi 10⁻3. 1, 2. Massa jenisnya masukin nih 1,92 gram per cm pangkat 3. Pengen ke kilogram per meter pangkat 3, gampang. Tinggal dikalikan 10⁻3. Beres. Angka depannya komanya tetap. Sudut kontak 37 derajat. Tadi kan ada cosnya. Cos 37 adalah 0,8. Lalu tegangan permukaannya, ya, permukaan cair, tegangan permukaan cairan 0,06 dan G-nya adalah 10. Nah, sudah kita ketemu semua, masukin rumusnya. Adalah ini. Apa susah? Enggak, pelan-pelan aja. Nah, udah bawa masukin semua, hasilnya seperti ini. Nih, 2 kali gamma, gammanya 0,06. Cos theta itu cos 37 adalah 0,8. 2 dikali 0,06 0,112 kali 0,8 0,0961 beres. Pak, itu gimana Pak yang bawah? Tenang, gampang. Rho-nya tadi kan 1,92 kali 10⁻3 nih karena udah kilogram per meter pangkat 3. G-nya 10. R-nya tadi kan 1/3, awalnya diameternya 2/3,
jari-jarinya 1/3. 1/3 kali 10 pangkat min 3. Lihat nih, ini min 3, ini pangkat 3, coret. Beres. 1,92 kali 10, jadi komanya pindah ke belakang, 19,2. 19,2 dibagi 3, 0,4. Tinggal ini dibagi hasilnya 0,15. Beres. Terima kasih.